Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaolin dan juga Yanfei yang tiba di sebuah penginapan. Namun tetapi Yuziaki telah tiba di penginapan itu. Sementara itu Xiaolin yang mengetahui bahwa Yuziaki telah ada di penginapannya. Xiaolin pun lalu menyelinap untuk memasuki kamarnya. Dan ketika dia memasuki kamarnya, Yanfei sudah membaik. Namun sebelumnya Xiaolin telah membuang sepatunya yang usang. Padahal di sepatunya yang usang itu ada sebuah peta yang menunjukkan api suci, di mana api suci itu berada. Lalu saat ini Xiaolin pun berkata kepada Yanfei, "Hei, tunggu dulu, bagaimana jika aku tidak mengembalikan peta itu kepadamu?" Kalau begitu aku akan memberikannya saja kepadamu," jawab dari Yanfei. "Tetapi kamu selama ini telah menyembunyikannya dengan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Sekarang kenapa kamu tiba-tiba ingin memberikan benda itu kepada aku?" tanya dari Xiaolin. "Ya, karena kamu berbeda dari yang lainnya," jawab dari Yanfei. Mendengar itu, Xiaolin pun merasa sangat bahagia dan dia pun segera mengalihkan pembicaraannya. "Oh ya, tadi aku pergi keluar dan kebetulan aku melihat seseorang yang sudah kita kenal," ucap dari Xiaolin. Apakah dia Yuziaki?" tanya dari Yanfei. Mendengar itu, Xiaolin pun lalu mengangguk. "Iya, benar, itu adalah dia," jawab dari Xiaolin. "Lalu di mana dia sekarang?" tanya dari Yanfei. Lalu Xiaolin pun menunjuk ke arah jendela. "Kamu bisa melihatnya dengan membuka jendela itu," ucap dari Xiaolin. "Dia ada di luar, tetapi kamu malah masih ingin bercanda denganku? Benar-benar gila," ucap dari Yanfei. "Hei, aku bahkan masih bisa bercanda walaupun ada Yuziaki di depan kita berdua," ucap dari Xiaolin. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya dari Yanfei. "Tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita segera pergi dari sini," jawab dari Xiaolin. Saat keduanya hendak pergi, terdengar suara langkah kaki dari koridor luar. Dan pada saat yang sama terdengar juga suara yang ganas. "Aku ingin kalian membuka pintu ini dengan cepat. Cepat buka pintu ini, kalau tidak aku akan membunuh kalian," ucap dari suara itu. "Yah, sekarang kita tidak bisa pergi," jawab dari Xiaolin. "Tidak, saat kamu keluar tadi aku memeriksa kamar ini dan aku rasa kita bisa melarikan diri dengan memecahkan jendela itu," jawab dari Yanfei. Tetapi Xiaolin langsung meraih tangan Yanfei. Tidak, tidak. Jangan, kita memecahkan jendela mereka akan langsung mengetahuinya. Dan kita tidak akan bisa lari terlalu jauh. Dan walaupun kita lari, pasti kita akan tertangkap," ucap dari Xiaolin. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya dari Yanfei. Xiaolin pun lalu berpikir sejenak. Lalu dia tersenyum. "Hehehe, jangan khawatir, aku punya rencana," ucap dari Xiaolin. Kemudian Xiaolin pun mengeluarkan tas kain kecil dari cincin penyimpanannya. Melihat itu, Yanfei pun menjadi bingung. "Untuk apa benda itu?" tanya dari Yanfei. "Aku membawa ini dari Yan Protos kuno. Ini sangatlah berguna untuk situasi kita sekarang," jawab dari Xiaolin. Xiaolin biasanya memang suka melakukan hal-hal yang aneh. Lalu dia pun mengeluarkan sesuatu dari tasnya kembali. Ternyata kamu memiliki topeng ya. Ini sangat bagus," ucap dari Yan Fengyu. "Baiklah, sekarang kita ganti pakaianmu. Lalu kita segera menggunakan topeng ini," jawab dari Xiaolin. Topeng ini benar-benar sangat bagus. Ketika Xiaolin menggunakan topeng itu, wajahnya benar-benar berubah. "Hihihi, kamu sekarang telah menjadi seseorang lelaki tua yang berjenggot," ucap dari Yanfei. "Ya, seharusnya kamu menikahi lelaki tua ini saja, bukan?" jawab dari Xiaolin. Yanfei pun tiba-tiba tersipu mendengar kata-kata itu. Orang-orang di depan pintu kamar mereka semakin tidak sabaran dan terus memukul pintunya. "Jangan khawatir, meskipun teknik penyamaran ini tidak terlalu sempurna, Ini sudah cukup untuk menipu orang-orang bodoh seperti mereka, ucap dari Xiaolin. Woi,
Woi! Lalu Xiaolin pun meraih tangan Yan Fei. Ayo kita keluar sekarang, jawab dari Xiaolin. Mereka lalu membuka pintu kamar itu. Dan sudah ada beberapa pria besar di luar pintu. Di belakang mereka juga ada Yuziaki. Xiaolin yang berpenampilan seperti orang tua pun langsung berkata dengan cemas. Tuan, istriku ini sedang sakit. Aku ingin segera pergi untuk menemui tabib. Tolong berikan jalan untuk kami, ucap dari Xiaolin yang menyamar sebagai kakek tua. Pada saat ini, Yan Fei pun sangat merasa ketakutan. Tubuhnya merasa gemetaran. Tetapi ini membuat beberapa orang besar itu semakin takut dan percaya karena mereka takut akan tertular oleh sakit yang diderita oleh si istri kakek tua itu. Xiaolin pun lalu segera membawa Yan Fei berjalan keluar. Kemudian keduanya berjalan jauh tanpa menarik perhatian mereka. Bahkan Yuziaki pun tidak menaruh curiga sedikit pun kepada mereka berdua. Malam pun akhirnya sudah gelap. Xiaolin dan juga Yan Fei akhirnya sudah pergi jauh dari penginapan itu dengan menggunakan kuda. Kita akan pergi kemana ya sekarang? Tanya dari Yan Fei. Tidak peduli kemana kita akan pergi. Toh tidak ada yang mengenali kita juga bukan? Yang penting sekarang adalah bagaimana kondisimu sekarang? Tanya dari Xiaolin. Tampaknya aku telah sembuh, jawab dari Yan Fei. Karena kamu sudah sembuh, jadi mulai sekarang kita harus berpisah di sini, ucap dari Xiaolin dengan tiba-tiba. Tunggu dulu. Kenapa? Tanya dari Yan Fei. Aku hanya berniat untuk merawatmu sampai kamu sembuh. Dan setelah kamu sembuh, aku akan pergi melanjutkan perjalananku ini, jawab dari Xiaolin. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkanku sekarang? Tanya dari Yan Fei. Tentu saja. Kamu memberiku peta harta karun dan aku telah menyelamatkan hidupmu. Ini kesepakatan yang baik dan tidak ada yang berhutang budi kepada siapa-siapa di sini, ucap dari Xiaolin. Apakah kamu tidak punya hati? Apakah hatimu dimakan oleh seekor anjing? Tanya dari Yan Fei. Kamu menebaknya dengan benar. Dulu memang ada anjing yang memakan hatiku ini. Ucap dari Xiaolin. Kamu memang bukan manusia. Kamu bukan manusia. Yan Fei pun terus berbicara sambil menangis terseduh-seduh. Aku memang bukan manusia. Jika hatiku disakiti oleh seorang wanita, maka kematian akan lebih baik daripada hidup dengan merasakan patah hati. Orang pintar sepertiku tidak ingin mengalami hal semacam itu, ucap dari Xiaolin. Saat Yan Fei hendak menampar Xiaolin, tiba-tiba seseorang berteriak. Kamu memang sangat pintar, bahkan terlalu pintar. Dan ternyata suara itu adalah suara Yuziaki. Yan Fei pun tiba-tiba berhenti menangis dan Xiaolin pun turun dari kudanya untuk kembali memerankan perannya sebagai orang tua. Istriku, jika penyakitmu ini tidak sembuh-sembuh, sudah lupakan saja. Janganlah terus menangis, ucap dari Xiaolin yang langsung berakting dong. Keren sekali Xiaolin ini. Dan yang lebih keren itu yang membacakan skripnya ya, atau yang ngedabi. Istrimu itu pasti akan mati karena penyakitnya. Dan begitu juga denganmu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu sekarang, ucap dari Yuziaki. Yan Fengyu pun dan Xiaolin menjadi sangat gugup saat mereka mendengar ucapan dari Yuziaki. Kenapa kalian diam saja sekarang, ha? Tanya dari Yuziaki. Dia pun lalu berjalan semakin dekat dengan mereka. Xiaolin sadar bahwa rencananya ini memang sudah terbongkar. Dan Xiaolin pun akhirnya dengan tegas mengungkapkan wajah aslinya. Dan kemudian dia pun tersenyum. Hehehe, ya kamu telah mengetahui trik busukku ini. Bagaimana bisa kamu menyadarinya? Tanya dari Xiaolin. Bahkan orang bodoh saja bisa tahu penyamaran yang jelek itu, jawab dari Yuziaki. Ya kali ini aku akui kamu memang benar-benar pintar, jawab dari Xiaolin. Sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang, ucap dari Yuziaki. Kamu benar. Karena sebelumnya kamu telah berhasil aku tipu dengan sangat mudah bukan? Ucap dari Xiaolin. Keduanya saling berhadapan dan Yuziaki merasa sangat marah. Dia lalu mengangkat tangannya dan menampar Xiaolin dengan sangat keras. Pak! Tamparan itu sangatlah kuat dan cepat. Xiaolin pun tidak bisa menghindarinya.
Sekarang sudah ada tanda 5 jari di wajahnya. Kemudian Yujiaki pun hendak menamparnya lagi, tetapi Xiaolin buru-buru berteriak, "Berhenti, berhenti. Aku benar-benar tidak ingin bertarung melawanmu kali ini," ucap dari Xiaolin. Pak! Xiaolin pun menerima tamparannya lagi. Kekuatan Yujiaki ini memang jauh lebih tinggi daripada Xiaolin. Jelas tidak mungkin bagi Xiaolin untuk melawannya. Yan Fei yang ingin membantu Xiaolin, tetapi dia baru saja sembuh dari sakitnya. Jadi seluruh tubuhnya terasa lemas, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Xiaolin saat ini. "Hentikan, kamu telah diracuni olehku. Jika kamu melakukannya lagi, kamu akan benar-benar mati," ucap dari Xiaolin. Dia mencoba untuk menipu Yujiaki lagi. "Sudahlah, jangan berbicara omong kosong seperti itu lagi," jawab dari Yujiaki. Bang, 2000. Yujiaki pun lalu memukuli Xiaolin dengan sangat keras, hingga Xiaolin pun terpental sampai 6 meter ke belakang dan jatuh di tanah dengan sangat parah. "Xiaolin!" teriak dari Yan Fei. Xiaolin pun tiba-tiba bangun dan menyekat darah dari sudut mulutnya. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja," ucap dari Xiaolin. Yujiaki pun kembali menyerbunya dengan tendangan. "Aku ingin melihat seberapa keras tulangmu itu," ucap dari Yujiaki. Beng, buah, 2000. Xiaolin pun lalu ditendang dan bangkit kembali. Dia selalu bisa bangun setiap kali dia dirobohkan. Tidak peduli seberapa banyak luka yang dideritanya, itu sama persis dengan ayahnya. Setelah berulang kali diserang oleh Yujiaki, Xiaolin pun menderita banyak luka. Dan Yan Fei di sampingnya pun terus menangis dengan cemas. "Aku mohon jangan pukuli dia lagi, ucap dari Yan Fei. Pak bik buk. Buar, Xiaolin pun akhirnya ditendang lagi oleh Yujiaki. Dan kali ini Xiaolin akhirnya jatuh dan tidak bisa bangun lagi. "Kenapa? Hah? Kamu sudah menyerah ya?" tanya dari Yujiaki. Xiaolin hanya bisa mengangkat kepalanya saja dan banyak noda darah di wajahnya. "Kamu memang wanita yang kejam," ucap dari Xiaolin. "Apakah kamu berani memarahiku?" tanya dari Yujiaki lagi. Setelah itu Yujiaki pun ingin menyerang Xiaolin lagi. Sepertinya jika serangannya ini mengenai Xiaolin, itu sudah cukup untuk membunuh Xiaolin. Yan Fei yang ingin menghentikannya, tetapi kecepatannya terlalu lambat. "Tidak!" teriak dari Yan Fei. Saat melihat serangan Yujiaki hendak mengenai kepala Xiaolin, Xiaolin tiba-tiba melompat dari tanah dengan kekuatan yang tidak disadarinya. Dan dia menahan serangan Yujiaki dengan sebuah pukulan. Buar! Kemudian menyerang kaki kanan Yujiaki sehingga Yujiaki pun terjatuh di tanah dengan sangat keras. Buar! Pada saat yang sama, Xiaolin lalu mengarahkan satu jarinya ke bawah tulang rusuk Yujiaki. Ini adalah titik akupuntur yang paling penting. Xiaolin langsung memotong aliran darah Yujiaki dengan satu jarinya. Yujiaki pun tidak bisa lagi menggunakan sumber gasnya. Melihat situasi yang berbalik begitu tiba-tiba, Yan Fei pun senang sekaligus terkejut. "Xiaolin, bagaimana caramu bisa melakukan itu?" tanya dari Yan Fei. Xiaolin pun lalu memandang ke arah Yujiaki yang tidak bergerak di tanah. "Pertempuran yang sudah aku alami di benua Doki pasti akan melampaui imajinasimu. Aku telah selamat dari begitu banyak kematian. Hal seperti ini sudah sering aku alami dalam hidupku," ucap dari Xiaolin. "Oh, jadi kamu sengaja mengalah dari awal?" tanya dari Yan Fei. "Aku sengaja melakukan itu agar dia lengah, sehingga aku bisa membuat pukulan yang sangat fatal," jawab dari Xiaolin. Meskipun begitu, tulang Xiaolin pun terluka begitu parah, dan itu sangat menyakitkan saat dia bergerak. Kemudian Xiaolin pun menoleh ke arah Yujiaki. "Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan sekarang?" tanya dari Xiaolin. Yujiaki tidak berkata apa-apa. Pada saat ini dia lalu menunjuk ke sisi lemahnya. Seorang wanita hanya bisa menangis ketika sesuatu yang buruk terjadi kepada dirinya. Namun saat melihat Yujiaki menangis, Xiaolin pun tidak menunjukkan belas kasihannya. "Tak ada gunanya kamu menangis. Aku akan memukulmu seperti kamu memukulku sebelumnya. Karena aku adalah orang yang adil," ucap dari Xiaolin.
Dan setelah mengatakan itu, Xiaolin pun benar-benar mengepalkan tangannya dan memukuli Yujiaki. Pak bipuk, pak bipuk, pak bipuk, buar. Setelah memukuli beberapa kali, Xiaolin pun lalu berhenti. Jika kamu memohon ampun kepadaku, aku bisa mempertimbangkan mengampunimu dan berhenti memukulmu, ucap dari Xiaolin. Bocah sialan, daripada aku meminta ampun kepadamu, lebih baik bunuh saja aku, jawab dari Yujiaki. Kemudian Xiaolin pun lalu menampar wajah Yujiaki. Tetapi Yan Fei tiba-tiba berteriak untuk menghentikan Xiaolin. Xiaolin, sudahlah, maafkan saja dia, ucap dari Yan Fei. Memaafkannya? Apakah kamu tidak melihat dia waktu menghajarku sebelumnya? Bahkan jika kamu ingin aku melucuti pakaiannya dan menggantungnya, aku pasti akan melakukannya kali ini, ucap dari Xiaolin. Lakukan saja apa yang kamu mau, cepat bunuh saja aku. Karena kalau kamu tidak membunuhku, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti, ucap dari Yujiaki. Aku tahu itu, aku tidak takut untuk membunuhmu sekarang, jawab dari Xiaolin. Setelah itu, Xiaolin pun lalu mengangkat Yujiaki dengan satu tangannya dan melemparkan Yujiaki dengan tangannya yang lain. Rasakan ini, bang, buar. Kamu sangatlah kejam, ucap dari Yujiaki. Memangnya kamu tidak kejam? Ketika kamu kejam kepada orang lain, kamu pasti tidak akan mendapatkan belas kasihan yang setimpal dari orang lain itu, ucap dari Xiaolin. Semakin banyak Yujiaki berbicara, Xiaolin menjadi semakin marah. Kemudian Xiaolin pun langsung merobek jubah Yujiaki. Punggungnya yang indah langsung terpapang jelas di mata semua orang. Kamu benar-benar seperti iblis, ucap dari Yujiaki. Tetapi kata-kata ini tidak berpengaruh sama sekali kepada Xiaolin. Aku mendengar banyak omelan yang parah selama hidupku ini. Kata-kata kamu itu benar-benar sudah basi, ucap dari Xiaolin. Setelah itu, Xiaolin pun lalu mengambil segenggam tanah dan memasukkannya ke dalam mulut Yujiaki. Aku akan menaruh ini di mulutmu supaya kamu tidak banyak berbicara lagi, ucap dari Xiaolin. Pada saat ini, Yujiaki benar-benar sadar bahwa dia sedang menghadapi orang yang sangat kejam. Tolong jangan lakukan itu, aku mohon maafkan aku sekarang, ucap dari Yujiaki. Xiaolin pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk memasukkan lumpur ke mulut Yujiaki. Akhirnya kamu memohon juga kepada aku, ucap dari Xiaolin. Bagaimanapun sebenarnya Yujiaki ini masih muda, bahkan dia lebih muda daripada Xiaolin. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang seperti Xiaolin selama bertahun-tahun. Dan pertahanan mental Yujiaki pun akhirnya runtuh. Kemudian Xiaolin pun lalu meletakkan Yujiaki ke tanah dan membiarkannya menangis. Urusan kita di sini telah selesai, ayo kita pergi dari sini, ucap dari Xiaolin. Setelah itu Xiaolin dan juga Yan Fei pun naik ke kudanya lagi dan segera pergi dari sana, meninggalkan Yujiaki sendirian yang sedang menangis. Yan Fei pun terus memeluk Xiaolin dengan sangat erat di belakang, dan payudaranya terus menghantam punggung Xiaolin mengikuti dengan gerakan kuda yang mengguncang hal itu. Hal ini tentu saja membuat Xiaolin merasa bahagia, nyut seperti gua naik motor kalau naikin atau ngebonceng cewek yang toketnya gede dan gua rem ngedadak sering-sering gitu, ada angkot di depan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akhirnya Xiaolin ini bisa pergi melarikan diri, dan gimana nih kelanjutan ceritanya menemukan Xiao kakaknya itu? Mungkin ada beberapa chapter lagi ya, atau mungkin satu session. Pokoknya gue dapat bocoran kalau nggak salah 250 chapter bre. Dan satu video yang gua tayang itu rata-rata 10 chapter, rata-rata ya, nggak semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue juga ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian, berkah dan berbahagia selalu, banyak rezeki untuk kalian dan beserta keluarga, bisa membahagiakan orang tua dan orang-orang yang kalian cintai. Assalamualaikum dan semoga terkabul doa gue ya buat kalian, amin. Dadah.